hati manusia untuk memihak pada kebenaran. Manusia merasa tentram apabila mendapatkan kebenaran itu. Sebaliknya pula, semakin jauh dari kebenaran, maka hati manusia akan dipenuhi dengan perasaan gundah dan gelisah. Dalam sebuah hadis dijelaskan juga, kebijakan ialah suatu yang membuat hati dan jiwa tenang, sedangkan dosa ialah sesuatu yang terasa tak karuan dalam hati dan menyesakkan dada. Hadis riwayat Muslim. Seperti halnya sistem imunitas bagi tubuh kita, fitrah sesungguhnya adalah sistem pertahanan untuk memelihara rohani manusia agar selalu berada dalam koridor ilahi. Ketika ia mendeteksi adanya suatu yang menyalahi aturan ilahi, ia pun beraksi melawan. Maka perbuatan dosa menyebabkan hati tidak tenang dan menyesakkan dada. Begitu pula cara kerja fitrah manusia yang didesain sejalan dengan petunjuk Tuhan, yang tidak mungkin berubah dan tidak akan menyalahi sistem yang telah ditetapkan untuknya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sempurnanya mahakarya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia dengan potensi fitrahnya yang lurus, hingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia itu sebagai ahsani takwim, yaitu makhluk yang diciptakan dalam metode terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak hanya fisik jasmani, tetapi juga nafsani, psikis dan rohani. Lalu Allah Subhanahu wa taala segera memperingatkan bahwa di balik kesempurnaan penciptaannya itu, manusia sangat berpeluang untuk jatuh, terjerembab di dalam yang nista, asfala safilin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia di tempat yang serendah-rendahnya. Penggambaran Al-Quran ini semakin memperingatkan kita kembali pada kisah Adam, nenek moyang umat manusia. Bagaimana dia mempersilahkan hidup di surga bersama istrinya dan menikmati apa yang berada di surga itu dengan bebas semau mereka. Tetapi dipesan untuk tidak mendekati pohon tertentu. Namun Adam melanggar ketentuan Tuhan dengan mendekati pohon dan memetik buahnya yang terlarang. Adam pun jatuh, diusir dari surga secara tidak terhormat. Ini adalah simbolis dari keadaan kita semuanya. Karena kita ini adalah cucu dari Adam, kita semua punya potensi untuk jatuh tidak terhormat. Kalau kita tidak tahu batas, tidak bisa menahan diri, derajat kemuliaan yang kita sandang hari ini, bila tidak kita jaga dengan hati-hati dan tidak mawas diri dalam membawa petaka di kemudian hari. Nurholis Majid menjelaskan juga bahwa manusia itu selain memiliki potensi primernya yaitu fitrah, juga memiliki potensi sekundernya yaitu lemah. Atau dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran disebutkan dhaif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu mudha'ifa. Yang artinya manusia diciptakan dalam kodrat yang lemah. Quran surah An-Nisa ayat 28. Di antara kelemahan manusia yang penting untuk kita ingat antara lain adalah miotik, berpendapat pendek. Dalam Al-Quran banyak peringatan mengenai hal ini, dan yang paling keras adalah firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 20.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilah, yang artinya sekali-kali tidak, bahkan kamu manusia lebih menginginkan sesuatu yang bersifat segera. Karena berpandangan pendek, manusia lebih mudah tergoda pada keutamaan yang bersifat segera atau sesaat, dan tidak melihat akibat perbuatannya itu dalam jangka panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak contoh konkret betapa manusia itu lebih mudah tergoda pada kesenangan sesaat. Ada yang mengurangi timbangan demi keuntungan dagang, ada pula yang menyalahgunakan jabatan demi menumpuk harta. Ada yang merekayasa cerita untuk menyingkirkan saingannya. Bahkan ada yang menjual diri dan kehormatannya demi iming-iming jabatan. Semua trik, manipulasi, dan tipu daya dilakukan untuk keuntungan yang bersifat segera, walaupun buruk akibatnya, dan jangka panjang. Begitulah hakikat dosa, sesuatu yang dalam jangka pendek membawa kesenangan, tapi dalam jangka panjang akan membawa kehancuran. Jadi, kelemahan manusia adalah berpikir pendek. Lalu karena itu ia mudah tergoda. Faktor inilah yang seringkali menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Jemaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lahir dalam fitrah, berarti kita hidup dalam kesucian. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang suci. Ini bisa dilihat sebagaimana dalam Islam mengajarkan bahwa kita meninggal sebelum akil balik, maka dia masuk surga karena masih dalam kesuciannya. Akan tetapi karena kita itu mudah tergoda, sehingga sedikit demi sedikit dari kita menumpuk debu-debu dosa dan membuat hati kita menjadi gelap. Semakin sering kita melakukan dosa, semakin gelap pula hati kita. Dan pada titik tertentu, dosa itu dianggap sebagai hal yang biasa saja. Bahkan dosa dapat dianggapnya sebagai kebajikan. Problem terbesar dalam masyarakat adalah menghadapi orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang perilakunya buruk, akan tetapi justru merasa baik-baik saja. Dalam Al-Quran banyak sekali dilukiskan, antara lain dalam surah Al-Kahfi. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat baik-baik saja. Quran surah Al-Kahfi. Bahkan dalam surah Al-A'raf menggambarkan keadaan mereka itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yuna la yubsiruna biha wa lahum adabun la yasma'una biha. Yang artinya mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, mempunyai mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Pada stadium ini manusia telah benar-benar kehilangan kehormatannya hingga derajatnya jatuh serendah-rendahnya, asfala safilin. Bahkan Al-Quran menggambarkan mereka itu seperti binatang ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal an'ami bal hum asla ulaika humul ghafilun. Yang artinya mereka itu seperti binatang ternak,
bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kalau kita sampai pada stadium ini, maka sungguh ini adalah suatu malapetaka besar bagi kita. Auzubillahi. Itulah yang disebut kematian nurani, yaitu suatu kondisi di mana mata, telinga, dan hati telah terkunci. Nurani adalah ungkapan dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata yang sama dengan nur, artinya cahaya, atau nar, juga nyaran, artinya api. Api dan cahaya, meskipun keduanya dapat dibedakan, namun hakikat keduanya adalah satu kontinum, di mana api menimbulkan cahaya. Nurani adalah ungkapan untuk hati yang dipenuhi dengan cahaya kebenaran. Karena itu ada istilah hati nurani, yaitu hati yang bercahaya, yang membimbing manusia untuk tetap berada pada rel kebenaran. Ketika hati nurani itu mati, artinya hati tidak lagi dipenuhi dengan cahaya, maka yang terjadi adalah kegelapan atau zulumatan. Inilah yang membuat kita tidak melihat perbuatan buruk itu sebagai buruk, bahkan menganggapnya baik-baik saja. Lalu kemudian apa yang membuat hati nurani mati? Tidak lain adalah dosa. Dalam bahasa Arab disebut zulumun, berasal dari akar kata